Ada kendala? Enggak, Pak. Oke. Kantor ya. Gimana? Dapat? Belum, Pak. Buntu atau gimana? Iya. Masih nyari? Hmm, enggak. Nggak tahu idenya. Iya, Pak. Jadi idenya sebenarnya gini kan. Kita punya roti 377 bungkus. Kemudian mie instannya 260 dan makanan ringannya 221 bungkus. Kita mau bagi ini sehingga setiap bungkus isinya sama. Ya. Nah, misalnya nih, kalau Bapak punya, katakanlah Bapak di sini punya roti sama mie. Rotinya itu Bapak punya 6 bungkus, mie-nya 9 bungkus. Nah, kira-kira roti dan mie ini Bapak bagi menjadi berapa bungkus biar setiap bungkus isinya sama. Kalau misalnya Bagi Bapak tiga. bagi 2 bungkus, bisa nggak sama banyak isinya? Rotinya Enggak. kalau ada 6, bagi 2 jadi berapa? Tiga. 3 ya. Tapi kalau 9 bagi 2, Enggak bisa. nggak bisa kan? Berarti nggak mungkin 2 bungkus ini dibagi 2 bungkus. Kalau dibikin 3 bungkus, bisa nggak? Bisa. Kalau bisa dibagi 3 bungkus. 6 bagi 3, Dua. 2. 9 bagi 3, Tiga. 3. Artinya apa? Setiap bungkus itu ada 2 bungkus roti Dan dan 3 bungkus tiga mie. mie. Nah, karena ada 3 bungkus, 3 kali 2, 6. Nah, kira-kira dari penjelasan Bapak barusan, gue nangkap nggak idenya apa sebenarnya? Iya, Pak. Tadi kayak gitu juga. Tapi belum belum dapat berapa ya, Pak. Baginya Hmm. tuh. Berarti ini cari apa? FVB, ya nggak? Oh, oh FVB iya. bukan? FVB 6 Iya, dan Pak. 9. Nah, masih ingat cara mencari FVB? Ingat. Nah, coba dicari. Tapi ini bilangannya ada 3. Ada 377, 260, dan 221. Oke, Berarti silakan langsung dilanjut. aja gitu, Pak. Cari FVB-nya aja langsung. Cari bilangan yang bisa membagi ketiganya ya.
13 kardus, Pak. Benar, 13. Oke. Bisa ya? Ya. Perlu dijelaskan tidak? Nggak usah ya? Enggak usah. Oke. Tadi susahnya nyari nemu di 13-nya itu ya? Iya, Pak, tadi masih sampai 11. Oke, nggak apa-apa. Berarti idenya udah kepikiran, tinggal ini ya. Tinggal diteruskan aja tadi. Oke, bagus. Ini sebenarnya tipe soal yang sering keluar ya. Bapak ingat dulu waktu Olimpiade SD ya? Bapak pernah juga ketemu yang soal yang kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Ya, Nomor berikutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini nggak pakai rumus tetapi pakai logika. Sama sekali nggak pakai rumus. Ini kan Bapak udah pernah bilang ya minggu lalu kayaknya. Minggu sebelumnya kalau ini soal tes untuk siswa Bapak. iya. Nah, ini dia. Kauci, nama orang, adalah seorang siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kontan Singingi. Hmm. Jika angka bilangan usianya dibalik, maka akan sama dengan usia kakeknya. Kalimat kedua ini yang Bapak garis bawahi, Queen mengerti atau tidak maksudnya? Ke angka manusia dibalik. Hmm, enggak, Pak. Misalnya kalau 28 dibalik jadi berapa? 82. Nah, itu maksudnya. Bisa Oh, dipahami ya? ya, ya, Pak. Nah, pertanyaannya gini. Jika usia kakek Kauci itu di antara 60 dan 70 tahun, kalau di antara berarti kan Hmm, ya di antara keduanya ya, ya, sekitaran situ, maka selisih usia Kauci dan kakeknya adalah titik-titik. Bisa dipahami soalnya bisa. selisih diapakan? Kurang. Oke, nice. Coba dicari. Ini pakai logika aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di antara 60 sama 70 itu berarti 60 ya nggak masuk, Pak. Enggak masuk. 60 dan 70-nya enggak masuk. Eh, 45, Pak. Ada 45, bagus. Kenapa 45? Karena kan kalau masih di man nggak mungkin 26 umurnya kan, Pak. Iya, iya, iya. Pasti belasan ya. Iya, Nah, maka yang cocok cuman 61 sama 16. iya bagus. Nah, bagus logikanya. 61 kurang 16 sama dengan 5. 45 tahun ya. Ini nggak perlu penjelasan ya, tapi ini soal bisa jadi susah loh kalau logikanya nggak pas. Karena mikir dia siswa man itu loh. Iya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, 13 ini silakan dicari. Apa sih? Seorang tukang sablon membuat nomor dada pada 251 kaos mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 251. Pertanyaannya banyaknya angka nol yang ia buat adalah titik-titik. Maksudnya angka nol yang ditulis ya, Win. Iya, Pak. Silakan dicari.
maksudnya banyaknya angka 0 tuh jumlah 0 yang ada atau bilangan yang ada 0 ya, Pak? Jumlah 0 yang ditulis. Jumlah 0 yang ada ya. Jadi maksud Bapak kalau di angka 200 berarti nolnya dihitung 2. 2. 45, Pak. Wis, keren. Oke, bagus. Benar lagi ya. Hitungnya ya, berarti nggak usah dijelasin ya. Hitungnya Ya, mulai dari kayak 10 sampai 90 ada 9 benar. iya, Pak. Gitu ya. Nanti dari 100 misalnya sampai 109 kalau Bapak kayak gini sih. Iya. Iya, Pak. Ada 11 terus 110 sampai 190 110. Ya, ada 9 lagi ya 200 sampai 109 210. Ya. ada 11 ya. Iya, Pak. 210 sampai 251 nanti cuma ada 5. Dijumlahin ini 20 ini 20 totalnya 45. Oke. Bagus. Keren. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Pangkat udah belajar di sekolah? Udah, Pak. Udah, oke. Ini ya soalnya. Nilai X yang memenuhi 9 pangkat X ditambah 3 pangkat X sama dengan 2. Nol, Pak. Wis, kenapa 0? Karena semua yang pangkat 0 itu adalah 1. Terus karena 1 tambah 9 1, pangkat 01, 3 pangkat 01, jadi 1 tambah 1, 2. benar. X sama dengan 0 adalah solusinya. Tapi pertanyaan Bapak berikutnya, apakah cuman ini solusinya? Hmm, Apakah tidak ada solusi lain? Kalau X sama dengan 0 benar. Karena nanti 9 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 pasti sama dengan 1 tambah 1 ya? iya, Pak. Sama dengan 2, ya benar. Nah, pertanyaannya kan apakah cuman ini solusinya? Atau ada solusi lain? Bisa nggak dijamin cuma ini solusinya? Kayaknya nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada. Tapi kayak mana jelaskan nggak adanya? Kan itu Hmm, jauh lebih penting nih. Ya kan, kalau misalnya esai, Queen jawab kayak gini ya, nilai nggak maksimal. Karena Queen nggak bisa pastikan kalau nggak ada lagi solusi lainnya. Nah, gimana kira-kira? Membuktikan kalau cuma X sama dengan 0 solusinya. hmm, karena kalau misalnya X sama dengan 1, hasilnya Lebih. 12, Pak. Iya, kalau X sama dengan 1, 12 sudah lebih ya. Iya, Pak. Tapi kalau negatif mungkin pangkatnya udah belajar yang pangkat negatif. Udah, Pak. Nah, kayak mana? Kalau negatif kan dia pecahan, Iya, berarti. ya kan? Iya, Pak. Nah, Hasilnya nggak sampai 2, Pak, kalau misalnya negatif 1. mana tahu negatif yang lainnya sampai 2. Hmm, Enggak ya? Kayaknya enggak kan? enggak, Pak. Nah, jadi gimana kira-kira caranya? Nah, kan itu jauh lebih penting nih. Iya. Sekarang kita bahas ini ya, Queen ya, caranya. Jelas, yang jelas jawaban Queen udah benar. Bagus. Nah, tapi begini. Di sini kita punya 9 pangkat X ditambah 3 pangkat X sama dengan 2. Ada dari ketiga suku ini, ada nggak yang kira-kira berhubungan satu sama lainnya? Yang punya Eh, hubungan. 9 sama 3, 9 sama 3. Oke, kira-kira 9 sama 3 kan? Kenapa 9 sama 3? karena sama-sama bisa dibagi 3. Atau 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, benar? Ya,
Nah, karena 9 sama dengan 3 pangkat 2, berarti kita bisa ubah soalnya menjadi apa? Berarti ini jadi 3 pangkat 2 Tambah. dipangkatkan X, benar? Oh iya, Pak. Ditambah 3 pangkat X sama dengan 2. Nangkap ya sampai sini? Iya, Pak. Kemudian kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, ada rumusnya nggak, Gwen, kalau ini? A pangkat Dikali, M, Pak. iya benar. Ini jadinya A pangkat M kali N. Nah, Ya. artinya ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 kali, 2X. ya, atau 2X. Ditambah 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, mungkin setelah ini nih, langkah berikutnya yang mungkin Gwen masih ini belum terpikirkan. Jadi, 2 kali X dengan X kali 2 hasilnya sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Oke, berarti bisa kita balik dong. Iya. Bisa. Nah, kemudian meminjam sifat yang ini tadi, kalau yang kiri ini bisa sama dengan yang kanan, berarti kan berlaku juga untuk sebaliknya. Kalau kita punya A pangkat M kali N, berarti bisa diubah jadi A pangkat M dipangkatkan N. Artinya, 3 pangkat X dikali 2 bisa diubah menjadi apa? 3 pangkat X 3 pangkat 2. dipangkatkan 2. Nah, ditambah 3 pangkat X sama dengan 2. Nah, kenapa Bapak bikin seperti ini? Karena bentuk terakhir, kira-kira ada yang sama nggak? Ada kan yang ini? Iya, Ben. Pak. Nah, jadi kita misalkan, misal 3 pangkat X-nya itu kita ganti dengan huruf A. Kalau kita ganti Ya. dengan huruf A, berarti kita punya apa? A pangkat 2 tambah A Sama dengan 2 2. Atau 2-nya kita geser ke kiri, jadi apa? A kuadrat, tambah A A, A kurang 2. sama dengan 0. Ini apa nih kira-kira bentuk terakhir ini? Persamaan apa? Yang A tambah 1 A kurang 1, Pak. Yang persamaan kuadrat kan? Ya. Nah, bisa nggak Queen cari nilai A-nya? A-nya Mencari akar-akarnya. Masih ingat tidak? cari akar rumusnya, Pak. Nah, misalnya kayak gini. Kemarin kan kalau kita punya misalnya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0, berarti kan kita mau cari akar-akarnya. Akar-akar itu Ya. maksudnya solusi. X-nya Hmm. berapa gitu. Kalau di sini kan A-nya berapa. Masih ingat nggak cara mencari X di sini? X kuadrat kurang 5X Ingat, tambah Mas. 6. Hah? Ingat. Ingat. Nah, coba. Coba gunakan ke sini. Cari nilai A-nya. A tambah 2 kali A kurang 1, Pak. Bagus, selesaikan. Cari A-nya. A-nya min 2 sama 1. Oke. A-nya sama dengan min 2 atau 1. A sama dengan 1. Nah, sekarang Queen, si A tadi A. Apa? A sama dengan? A 3 pangkat X. Nah, sekarang berarti kita punya apa? 3 pangkat X sama dengan min 2 atau 3 3 pangkat pangkat X. X sama dengan 1. 1. Nah, maksud Bapak adalah kita kan mau cari nilai X. Kalau Nah, Bapak bilang 3 pangkat X nggak mungkin sama dengan min 2. Kenapa tidak? karena Karena ruas kiri. enggak bisa, Pak. Karena ruas kiri ini kan bilangan positif. Ya, Bilangan kalau positif mau dipangkatkan berapapun hasilnya pasti positif. positif. Nah, nggak mungkin negatif. Nah, sementara yang kanan, 3 pangkat X sama dengan 1. 1 itu 3 pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 0. Nah, makanya dari sini kita bisa simpulkan bahwa satu-satunya solusi adalah nah, X sama dengan 0. Nah, itu dia maksud Bapak. Kalau di sini kan udah bisa kita pastikan nih, Gwen. ya. Kalau tadi itu cuman salah satu solusinya. Maksudnya Bapak bukan salah satu solusinya sih. Solusinya, jawabannya benar, tetapi belum terlalu kuat. Ya. Ya, Ada pertanyaan? enggak. Oke, silakan dicatat dan dipahami dulu.
Udah pernah ngerjakan soal yang kayak gini? Belum kayak Pak. Pakai permisalan-permisalan belum ya? Di Kumon udah Pak, dulu. Di Kuman udah pernah. Udah. Bagus. Udah Pak. Udah? Oke. Udah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Mana ya? Oh, ini. Seru juga ini. Jumlah sudut di segitiga berapa derajat, Queen? 180 Pak. Oke. Kok ini pula? Sebentar. Nah, ini dia. Kita lanjut soal nomor 15. Pada segitiga ABC, M merupakan titik tengah BC, seperti pada BC. gambar. Jika besar sudut ABM 15 derajat dan sudut AMC 30 derajat, maka besar sudut BCA adalah titik-titik derajat. Berarti yang 15 derajat itu letak yang dekat B itu Pak. Ya, yang di sini. Ini 15 derajat, Yang M 30. kemudian AMC-nya yang ini ya, 30 derajat. Ada kok nggak salah rumusnya kan Pak dulu. Ingat-ingat pertanyaan Bapak tadi. Pertanyaan di awal sebelum ngasih soalnya. Oh, dikurang Pak. Hah? Dikurang. Yang mana dikurang? 180 dikurang 45. Kenapa dikurang 45? Karena Ayo, hati-hati. Segitiga yang dipakai segitiga mana? segitiga ABC. BCA. Ya, ABC atau BCA. Berarti Ya, yang berlaku di sana apa? Pada segitiga ABC, sorry. Pada segitiga ABC, yang berlaku adalah bahwa besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 160. Bukan ditambah sudut ini, Queen. Ngerti? Oh, Ya kan? ya. Hmm. Karena ibaratnya kalau di segitiga ABC ini nggak masuk sudutnya, si M-nya. Si M itu baru dihitung kalau segitiganya adalah AMC. Ya. Berarti Hmm. kalau yang ABM Pak, A tambah B tambah M sama dengan 15 derajat Pak. Sudut yang mana? Yang ABM. Pada segitiga ABM ya? Ya, Terus yang mana aja yang dijumlahkan? A tambah B sudut A tambah B tambah M sama dengan 15 derajat. Kenapa? Bukan. Maksudku ini sudut ini ya, sudut BAM. BAM tahu nggak yang mana? Yang ini kan? Ya. Ingat ya, kalau dia pakai 3 huruf BAM berarti yang di tengah-tengahnya. Oh, BAM, berarti 15 derajat tambah hmm, sudut A tambah M sama dengan 180. ya itu, benar, benar. Oke, coba pikirkan lagi. Terus satu lagi ini, Queen. Kalau kita punya segitiga, mungkin Bapak bisa tambahkan petunjuk satu lagi. Kalau kita punya segitiga sama kaki, Ya. misalnya ABC ya, Queen ya, yang kayak gini. Kemudian panjang AB sama dengan panjang AC. Berarti kita bisa simpulkan bahwa besar sudut B pasti sama dengan besar sudut C. C. Nah, jadi jika AB, panjang AB sama dengan panjang AC, maka besar sudut B sama dengan besar sudut C. Nah, C. ini petunjuk kedua. Nah, silakan lihat gambarnya, coba dicari dulu. Dia nggak sesulit yang dibayangkan sih. Maksudnya tinggal logikanya ketemu nggak?
Nggak ada yang aneh-aneh. Lima, Pak. BCA-nya 5. Enggak, Sudut enggak. C. Yang ditanya besar sudut BCA kan? Ya. Bukan 5 derajat. MCA itu sama dengan MAC, Pak. Kenapa bisa sama? Karena Hmm. Benar sih MCA itu sama dengan MAC, tetapi kenapa bisa sama? Bapak tambahkan satu lagi petunjuk. Pakai sifat sudut berpelurus. Masih ingat sudut berpelurus?
Hmm, Misalnya kayak lupa, gini, Pak. yang kayak gini. Misal ada dua buah sudut, yang ini X derajat, yang ini Y derajat. Karena ini garis lurus, anggap ini garis lurus ya. Maka besar sudut X ditambah besar sudut Y sama dengan 180 derajat. Hmm. Petunjuknya cukup tiga ini. Ini tinggal diolah aja lagi ini. Gimana, Queen? Pikir. Belum, Pak. Dah. Ya, coba pikirkan lagi. Kalau Bapak kasih tahu nanti cuman ke bagian jatah ngitung aja. Itu udah semuanya, tinggal Queen olah. Tadi kan MAC sama MCA sama, Pak. Ya, Terus enggak, tetapi eh ya, lanjutkan dulu. Terus kenapa? M-nya berarti 30 tuh ya, Pak? Ya, besar AMC ya. Iya. AMC-nya 30 derajat, benar. Tapi Bapak minta gini, gimana kita sampai ke kesimpulan bahwa MCA sama dengan MAC? Kita sama dengan- Tadi Queen menyimpulkannya kan kayak gitu ya. Karena sama kaki, Pak. Dari mana tahu sama kaki? Yang Karena mana yang sama? yang em, Yang mana yang sama? yang apa tuh yang MC sama MA, Pak. Nah, kenapa bisa tahu panjang MC sama dengan panjang MA? Dari mana tahu MC Karena sama dengan MA? Nah, kalau tahu ini dari mana kan berarti kan bisa dijawab ya soal yang tadi. Ayo, Queen, coba pikirkan lagi, dikit lagi itu. Kenapa bisa panjang MC sama dengan panjang MA? Lihat-lihat lagi, ada sifat sudut berlurus. Nah, lihat lagi sudut-sudut yang sudah diketahui di soal. Ingat bahwa jumlah sudut di segitiga itu 180 derajat. Dan ingat juga bahwa kalau kalau kita punya dua sisi yang sama panjangnya, misalnya AB sama dengan AC, pada segitiga ABC, maka pasti besar sudut B sama dengan besar sudut C-nya. Nah, sekarang kita udah sampai ke sini nih. Kenapa MC sama dengan MA? Pertanyaan Bapak, kenapa bisa MC sama dengan MA? Bukan karena besar sudutnya sama ya, ingat ya.
Tadi kan kita klaim sudutnya sama. Kalau sudutnya sama berarti MC harus sama dengan MA. Nah, sekarang kenapa MC sama dengan MA? Berarti kan penyebab kenapa dia sama itu jauh lebih penting dibandingkan karena besar sudutnya sama. Ayo, Karena kenapa bisa sama, Queen? karena A sama B 15, Pak. A sama B-nya 15, oke. Dari mana tahu A-nya 15 derajat? Dan dari Atau Queen udah ada orek-orek? nggak ada, Pak. Nggak, nah, kenapa bisa tahu 15 derajat? Karena karena 150 mana ya? Yang 150 yang mana? Yang itu, Pak, yang M M yang X, Pak. Ya, Yang tapi X sih di sini. kalau di Iya. segitiganya yang mana? Pakai apa? Notasi sudut pakai 3 huruf. Maksud Queen yang ini Oh, ABM, yang MAMB, Pak. AMB ya? Bagus. Ya. Nah, itu dia. Jadi maksud Bapak, Bapak maunya cara jawabnya kayak gitu. Berarti mulainya itu dari yang ini dulu, Queen. Benar. Sudut AMB-nya berapa? AMB-nya 150, Pak. Ya, dari 180 derajat dikurang 30 ya. Ya. Berarti dapat 150 derajat. Nah, sementara kalau kita cari sudut apa tadi BAM ya. Berarti sama dengan 180 derajat dikurang 15 dikurang 150 derajat gitu. Iya, iya, Pak. Nah, Queen carinya kayak gini ya. Iya. Oke, bagus. Berarti udah benar itu caranya. Dapat sudut BAM-nya juga 15 derajat. Betul. Ya, baru nanti kesimpulannya apa? Karena besar sudutnya sama, berarti besar sudut MBA sama dengan MAB, berarti MB panjangnya sama dengan MA. Ada nggak Ya. kesimpulan ini tadi? Ada? Oh, MB. Oh, berarti sama juga dengan MC, Pak. Iya, itu dia maksud Bapak. Oh, Paham? paham, Pak. MB sama dengan MA, tahu kenapa? Ken- MB sama dengan MA. Ya, kenapa MB sama dengan MA tadi? Karena sama kaki, Pak. Ya, karena segitiganya sama kaki. Nah, karena panjang MB sama dengan MC, berarti MA-nya juga pasti sama dengan M. MC. Nah, itulah makanya. Baru kita sampai ke bagian yang ini. Nah, kalau MA sama dengan MC, berarti apa? Berarti kita bisa simpulkan bahwa besar MCA sudut MAC sama sama, dengan MCA. iya, sudut MCA. Katakanlah sama-sama, apa ya, sama-sama nilainya itu, katakanlah K ya, K derajat. Berarti kan 30 derajat, yang ini ya, yang tengah ini ya, Ya, tambah K sama dengan 180 gitu. ya, Berarti nanti 2K sama dengan 150, benar? ya. Berarti jawabannya berapa? 75. Iya, benar. K sama dengan besar sudut BCA. Tadi yang ditanya itu ya, Ya, sama dengan 75 derajat. Oke, gitu deh. Tadi udah sampai yang mana? Udah sampai semuanya atau gimana, Win? maksudnya, Pak? Udah sampai selesai tadi nyarinya atau gimana? Oh, belum. Tapi udah ada 60%-nya udah sama dengan ini ya? Oh, ya, udah, Pak. Oke, bagus. Oke.
Susah? Hmm, Hmm, nggak terlalu lumayan. ya? Enggak. Ya, tapi lumayan ya. Mungkin nggak kepikiran mau ngambil yang mana-mananya ya. Iya. Mungkin. Oke, silakan dicatat dulu. Kalau udah selesai kita lanjut. Udah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tentang pola. Di sekolah lagi belajar materi apa, Queen? Baru mau masuk Pitagoras, Pak. Oh, berarti terakhir, bentar. Akar ya? Ya, Bentuk akar. kemarin akar, Pak. Merasionalkan itu ya, bentuk akar ya. Ya, Aman kan, bisa kan? coba. Oke, lanjut. Ini dia. Pola ABB, CCC, DDDD, D, kemudian A, BB, CCC, DDDD, dan seterusnya. Berulang sampai tak terhingga. Hmm, Pertanyaannya huruf yang menempati urutan ke 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 adalah titik-titik. Oke. Bisa dipahami soalnya? coba. Oke, lanjut. Silakan dicari. 2/4, 3/2 itu berarti 169, Pak. Eh, 2 pangkat 4 berapa? 16. 3 pangkat 2? 9. 16 kali 9 ya? Oh, Bukan 169. Paham ya? ya. C, Pak. Iya. Kayak mana caranya? Eh, kan itu berarti pola itu A, B, B, C, 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 D, 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 Pak. Hmm. Terus eh tadi 2/4, 3/2 itu 144. Itu dibagi 144 dibagi karena A sampai D itu 10, Pak, dibagi 10 sisa 4. Benar. Berarti dia pola yang keempat ya. Ya, Nah, jadi gini Queen, lain kali kalau menuliskan pernyataan ini, Queen bisa tulis kayak gini. 144, tanda garisnya 3 ya. ya, Ini bacanya kongruen dengan ya. 4 modulo 10. Hmm. Ini kongruen, dan yang ini namanya modulo. Artinya apa? 144 kalau kita bagi 10, sisanya 4. 4. Nah, itu dia. Nanti apalagi di matematika SMA ya, udah pakai yang kayak gini. Ya, Oke. Kayaknya nggak perlu dijelasin ya, udah ngerti ya. betul. Oke, mantap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini tuh.
Nah, ini dia soalnya keliling bangun di bawah ini adalah titik-titik sentimeter. Tapi sebelum dilanjutkan, eh, jadi Queen kalau misalnya punya ini segitiga siku-siku ya Queen. Ya, Nah, misalkan ini panjangnya A, ini B, ini C. Terus kalau di sini besarnya 60 derajat, ini besar ini hmm. 60 derajat, maka kemudian berlaku A per C itu sama dengan 1/2. Jadi nilai C itu 2 kali nilai A. Bisa dimengerti? Oh, ya, Pak. Nanti bakal berguna di soal ini. Oke, silakan dicari. Bisa, Queen? Ada masalah? Taruh Hmm. 60, Pak. Berapa? 60. 60. Kayaknya jawaban kita beda. Panjang EF-nya berapa, Queen? Banyaknya, enggak cari, ya. Hah? Jadi 60 dapatnya dari mana? Berapa tambah berapa? 17 tambah 13 tambah 6 tambah 5 tambah 11 tambah 8. Tambah 5 tambah? Oh, sebentar, Ayo. Pak. Salah, Pak. Salah. Oke, oke.
6, Pak. Berapa? Itu yang apa tuh? Yang panjang apa tuh, Pak? Yang sama tuh 6. EF Ya, berapa? 6. Kenapa bisa mikirnya 6, Queen? Karena Bisa di itu, dipotokan catatannya. Biar Bapak lihat. jeruk coret, Pak. Oh, coret-coret. Tapi bukan 6 ya. Tapi intinya begini ya. Nanti kan dijumlahin semua kan. Iya. Kelilingnya itu, bentar. Keliling itu pasti sama dengan panjang apa? Panjang GA. Kita mulai dari GA ya. Ya. Tambah AB, AB tambah tambah BC BC, tambah CD, tambah DE, tambah DE hmm, tambah EF tambah tambah FG. FG. Yang sudah pasti panjang GA 17 F. 17 ya. Tambah 13 hmm, tambah 6 tambah 5 tambah 11. bagus 11-nya karena kurang 6 ya. Ya, Nah, tinggal EF sama FG ya. Tadi Queen bilangnya berapa? 6 ya. ya. Bapak agak beda pendapat. Kalau Bapak bukan dapat 6 sih, tetapi malah Bapak dapatnya 8 kalau nggak salah hitungnya. Jadi pertama gini, Queen. Bapak tarik garis dari G ke E. Oke, sampai di sini paham? Ya. Ini kan 30. Berarti yang ini berapa Mm. derajat? 60 nggak? Oh, ya. Ya, kenapa? Karena dia siku-siku. Hmm. Queen udah sampai ke situ tadi. Enggak, Pak. Koin kasih garisnya tuh yang di F tuh, Pak. F kemana? Yang F ke ujung-ujung tuh, Pak. Ke sini. Iya. Oh, alah. Kalau kayak gitu gimana caranya? Bisa-bisa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Anggaplah ya Bapak ikuti cara Queen ya. F ke ujung ya. Ini ke Iya, sini. Pak. Terus ini ke sini kan. Ya. Kalau ini 30 berarti ini berapa ya? Ininya pasti 60. Benar nggak? Ya. Kalau ini 60 terus panjang FK apa ya? Katakanlah hurufnya E, F, G. Ini H, ini I ya. Ya. Panjang FH berapa kira-kira? Panjang F. Oh, Atau HI dulu lah, HI. Panjang HI sama dengan berapa? 8. HI sama dengan 8. Oh, oke, udah benar. HI-nya 8. Berarti panjang FH-nya berapa? 4. FH-nya 4. Nah, ini kan besar sudutnya 60, Queen. Ya. Nah, kalau kita ikut gambar yang di sampingnya, berarti kan kayak gini nih. Cuman bedanya kayak apa ya, dibalik ya. Ya. Kalau ini 60, terus ini panjangnya FH-nya 4, berarti panjang FG-nya berapa? Panjang FG Nah, 8. iya, 8. Tadi jawabnya berapa? 6 kan? Iya. Nah, berarti ini harusnya 8. FG sama dengan FV enggak? Iya. Nah, berarti sama-sama lah 8. 8. Hmm. Tadi dapat 6 dari mana? Dari coba, Pak. Hah? Coba Nebak? tebak. Iya. Oh, berarti sedikit lagi ya. Padahal udah sampai ke sini ya. Iya, iya, Pak. Ini belum kepikiran. Yang FH. Atau udah? Udah, Pak, yang itu udah. Cuma ini pasti ya. Pasti di sini masalahnya kayaknya. Di 60 derajatnya nggak ketulis. enggak, Nggak kepikiran. enggak. Nah, itu makanya. Tapi tahu kan dari mana 60 derajatnya? Tahu, Pak. Tahu, karena ini kan 90 derajat ini. Nah, itu makanya. Dikit lagi itu. Nggak apa-apa. Dilatih-latih terus. Biar kepikiran nanti. Kayak 17 tambah 13, 30. Ya kan?
tambah ya 6 tambah 5, 11. 11 tambah 11, 22 22. 8 tambah 8, 16 16. 22 ditambah 16 adalah 38. 68 Tambah 30. 30 68. Iya, jadi jawabannya keliling sama dengan 68 cm. Paham ya? Hmm. Sedikit lagi, sedikit. Ini udah masuk materi SMA sih sebenarnya. Tentang apa ya? Trigonometri di SMA. Ada sinus, kosinus, sama tangen. Di sini sih nilai kosinus. Jadi kosinus 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nantilah lebih lanjut Bapak ajarin, insya Allah. Ya. Oke, ada masalah sampai di sini? Enggak, Enggak, paham. Udah selesai dicatat? enggak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oh, masih yang kayak gini rupanya. Masih mirip-mirip, masih tentang trigonometri. Nah, perhatikan gambar berikut. Panjang CF adalah titik-titik. Nah, ABCD-nya apa nih? Bangun apa nih kira-kira ABCD-nya? Oh, persegi panjang. Oke, bagus. Yang sama panjang apa aja di sini? Yang sama dengan AB CD. dengan CD AB. Yang panjangnya sama dengan CD. Selain AB apa lagi? Lain AB. EB? Sorry, Eh, EC? iya itu Pak. Oke, bagus. Oke, silakan. Dicari panjang CF, sorry. Panjang CF. Coba dicari dulu, baru nanti Bapak kasih sedikit-sedikit petunjuknya. Cara cari panjang DFE itu kayak mana Pak? Yang mana? Yang DFE. Oh, kalau DF itu DE ya? DE aja bilang. Nah, DE. Oke. DE. Kira-kira panjangnya berapa? Hmm, Kalau yang AE-nya 4 Pak.
Yang mana? AE. AE-nya 4. Kenapa bisa kesimpulannya 4? Karena tadi Bapak bilang eh, yang di atas di A per C berarti C sama dengan 2A. DA per DA per AE. AA. DA per AE berarti 8 eh gimana tuh ya Pak? Pokoknya dikali 2 gitu Pak. Dibagi 2. Oh, enggak. Itu ada syarat, Queen. Yang tadi itu, coba lihat. Yang pertama letaknya keliru. Yang Bapak bilang 2 Ya. kali lipat tadi, kalau ini 60 derajat. Pertama ini harus 60 derajat. Yang kedua, upper ininya. Oh, Bapak bilang upper C ya? Nah, lihat. Bawah per miring. Upper C. Miringnya yang mana? Harusnya kan DE. Itu yang pertama. Yang kedua, sudutnya kan belum tentu 60 derajat. Jadi, nggak sesuai ya dengan yang tadi ya. Tapi Oh kalau ya. Bapak kasih ini ya, petunjuk ya, Queen. Sebenarnya coba ini arahkan ke Pitagoras. Ke rumus Pitagoras. Masih nggak Hmm, rumus Pitagoras? terus ya. Nah, kalau kita punya ini, segitiga siku-siku, ini panjangnya A, ini B, ini C, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan Sama dengan C. C kuadrat A. Oke. Nah, coba memanfaatkan ini. Karena di sini sebenarnya kan bisa Queen lihat ada beberapa buah segitiga siku-siku. Ada banyak. Hmm. Berarti CF kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan 10 gitu Pak. CF kuadrat itu. Oh, boleh. CF Sama dengan, kuadrat. sama dengan 10 itu sama dengan 100 Pak. Sorry, sama dengan 100 ya. Ya, sama dengan 100. Tetapi gini, Queen. Kalau Queen bikin kayak gitu, si CF-nya udah tahu belum panjangnya berapa? Belum. Belum. EF-nya udah tahu belum? EF-nya belum. Belum juga. Nah, gimana caranya kira-kira? Hmm, Tapi ujung-ujungnya kan pasti cari CF ya. iya Pak. Nah, berarti yang kalaupun ada kesempatan nyari CF atau FE, berarti harus panjang FE-nya dulu yang lebih dulu dicari. Karena kan di soal ini panjang CF yang ditanya. Hmm, Nah, kira-kira mencari panjang EF gimana? iya. Kalau yang CDF itu sudutnya di mana Pak? CDF. Sudut apanya CF. dulu? Sudut, Kusikunya. iya Pak. Di F. Karena kan kalau kalau ini 90, ini kan juga 90. Kalau Hmm, yang ini udah 90, sebelahnya juga 90. Kan ingat, sudut berpelurus. iya. Kita bisa bawa ke logika Queen tadi. Queen kan tadi bilang, kalau CF kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan EC kuadrat ya. Iya. Nah, kita berpikir logika aja. EC sudah ada panjangnya, 10 ya. Hmm, Nah, berarti ini udah aman. CF belum.
EF juga belum. Tapi di antara CF dan EF, Bapak bilang cari EF dulu. Kenapa cari EF dulu? Karena Karena pertanyaan di soalnya CF. Jadi apa ya? Kalau secara logika nggak mungkin ketemu duluan CF-nya dibandingkan EF. ya Nah, tetapi EF ini panjangnya berapa kan kita nggak tahu. Nah, kira-kira di gambar ini EF itu sama dengan apa? Sama dengan panjang apa kira-kira? EF Atau sama dengan EF dengan yang mana yang AE. hubungannya dengan mana? AE. Enggak, Bapak bilang enggak dengan AE. Jadi maksud Oke. Bapak bukan sama dengan panjang apa ya? Tetapi EF itu kita bisa tahu panjangnya kalau kita tahu panjang yang mana. Maksudnya Bapak bikin gini aja langsung ya. EF itu sama dengan setengah dari panjang DE. EF. Ya. Tahu ya kenapa begitu? Ya. Karena kan ini segitiganya sama ya, sama Mm. kaki. Terus ini pasti sama kan. Nah, artinya apa? Kalau kita mau cari EF, harus cari DE-nya dulu. Panjang DE Mm. bisa nggak kita cari? Enggak. Nggak bisa langsung kan. Tetapi kira-kira di DE itu ada nggak rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang DE? DE. Rumus. Pitagoras coba arahkan kemana? Ini 90. Siku-sikunya di A, Pak. Iya benar. Nah, berarti apa rumusnya? Berarti rumusnya AE kuadrat. Bagus. Tambah AE kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan DE kuadrat ya. DED. Ya. DE kuadrat. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita kan mau cari DE nih. AD Ya. udah ada belum panjangnya? Dan 8. Nah, mantap. Tinggal cari panjang AE-nya belum ya? Belum. Nah, dia matematika kayak gitu tuh, Queen. Kita mau jawab ini, tapi si EF-nya belum. Cari dulu EF. EF itu bisa dicari kalau kita tahu panjang DE. Nah, si DE Ya. rupanya baru bisa dicari kalau kita tahu panjang AE. AE. Nah, panjang AE ini sama dengan panjang apa kira-kira? AE sama dengan panjang EF. Belum tentu. Nggak ada jaminan. Jadi maksud Bapak sama kayak ini loh, ketika kita nemukan EF itu sama dengan setengah DE. Nah, sekarang AE itu sama dengan apa? Dia berhubungan sama siapa kira-kira? Kalau Sama E EB. sama EB ya. Kan jadi AE dengan EB apa hubungannya? Hmm, 1/3 dari AB. Bapak 1/3 dari AB sih. Enggak gitu kan. Dari mana kau dapat 1/3? Karena gambarnya terlihat seperti itu kah? Iya. Ah, kalau kayak gitu nggak boleh ya, Queen dari Iya, sekarang. Pak. Kalau nah, tetapi gini, yang benar itu Queen sebenarnya AE itu kalau kita tambah dengan panjang EB, jadinya sama dengan panjang apa? Panjang DC. Panjang AB dong. Oh iya. AE kita tambah dengan EB, jadinya kan panjang AB. Nah, sekarang Iya. masalahnya panjang AB udah tahu, panjang EB-nya belum, ya kan? Iya, Pak. Nah, cari EB lagi nih. Nah, cari EB-nya kayak mana? Ada nggak cara cari EB-nya? Just dari EB. Hmm, Pitagoras lagi, Pak. bagus. Pakai Pitagoras yang mana? Pitagoras yang mana maksudnya, Pak? Yang Ya, apa? yang di mana? Kayak mana rumusnya? Yang EB kuadrat tambah C. Yang dicari apa ya, Pak? Ya, yang nggak apa-apa. Bikin EB kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan CE. CE kuadrat. Nah, Ya, sekarang coba lihat. CE udah ada belum panjangnya? udah 10. BC BC. 8 ya? Ya, Pak. Nah, bisa nggak kita cari EB-nya? Bisa. Nah, artinya apa, Queen? Nah, ini Bapak ngajak berpikir apa ya? Logika matematikanya ya, Queen ya.
Jadi soal itu kadang-kadang nggak langsung ketemu kita jawabannya. Kayak tadi kan, Queen udah kepikiran nih. Kalau mau cari CF, berarti kan CF kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan EC kuadrat. Ya kan? Ya, EC-nya udah tahu, si EF-nya belum. Artinya apa? Cari EF yang pertama. Rupanya kalau mau cari EF, harus tahu panjang DE. Benar nggak? ya. DE-nya belum tahu. Mau cari panjang DE, rupanya AE kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan DE kuadrat. AD udah Oh, tahu, si DE yang mau dicari. Nah, masalahnya si AE juga belum tahu. Berarti harus cari AE-nya dulu. AE ditambah EB sama dengan panjang AB. AB udah tahu panjangnya, si EB belum. Berarti kita cari EB-nya dulu. Nah, mencari EB rupanya udah bisa nih dari sini. Makanya kemudian alur berpikirnya apa? Kita cari EB-nya dulu. Jadi dibalik, cari EB, baru cari AE, baru DE, baru terakhir EF dan CF. PC. CF, karena yang ditanyakan CF ya. Oh ya. Nah, kita mulai. Jadi ibaratnya ini Queen proses berpikir di kertas buramnya ya, di dalam pikirannya kayak gini. Ya, Ini di dalam pikiran kita kayak gini. Nah, tetapi ketika kita menuliskan jawaban, itu seolah-olah kita udah kepikiran aja caranya dimulai dari yang mana. Pertama kita mulai dari EB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan CE kuadrat. Karena ini yang paling ujung ya. ya. Nah, EB-nya udah tahu? Belum. Belum. Tetap EB kuadrat. Ditambah BC kuadrat. BC panjangnya berapa? 8. Ya kan? Ya, ya. Sama dengan Sama dengan 10. DE 10 ya? 10. Ya, Nah, Kak. berarti kan nanti dapat kayak gini nih. EB kuadrat sama dengan 100. 100 dikurang 64. Berapa? 36 ya? Ya, Nah, akar 36 berapa? 6. Nah, berarti dari sini nanti Queen bisa dapat panjang EB-nya sama dengan 6. 6. Nah, EB-nya udah. Kita checklist si EB-nya. Lanjut lagi cari panjang AE. Nah, yang ini kan udah kepake. Yang ini lagi. Ya, Berarti angka berikutnya AE plus tambah EB 10. sama dengan AB. Nah, tinggal diganti aja. AE-nya itu yang mau kita cari panjangnya. EB-nya tadi berapa? 6 ya? Iya, 6. Nah, sama dengan AB-nya 10. 10. Iya. Berarti AE-nya berapa? AI-nya 4. 4. Nah, kan enak nih. Jadi seolah-olah di kertas buram tuh kerja kita tuh di apa? Dilempar jawaban kita tuh memang benar aja mikirnya. Nah, ini udah. Ya. Lanjut lagi ke atasnya. Yang mana? Yang ini kan? Mm-mm. Nah, kita tulis lagi. AE kuadrat. 16 Berikutnya AE kuadrat plus AD kuadrat sama dengan DE kuadrat. kuadrat. AE-nya 4. Berarti 4 kuadrat ditambah AD. AD-nya berapa, Gue? Kita lihat di gambar Berapa ya. tuh? AD. AD-nya 8 ya. Ya, 8. Nah, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan DE kuadrat. Ingat kita mau cari DE. Ya, 4 kuadrat 16. 8 kuadrat 64. 64 tambah 16 80 ya. Ya, 80 sama dengan DE kuadrat berarti DE-nya akar 80. ya. Nah, gitu aja nggak apa-apa dibikin kayak gini. Mm. DE-nya udah, sekarang kita mau cari EF. Oke, akar 80 masih pernah nggak ya Bapak ajarkan? Kayaknya udah pernah. Bisa diubah kayak gini. 80-nya 4 begini. akar 5, Kak. Ah ya, udah aman berarti. DE-nya sama dengan 4 akar. 5. Iya, nice. Kira-kira bisa lanjutkan nggak? Setelah DE kita cari apa lagi? Setelah DE. EF ya? EF. EF EF. itu kan setengah DE. Ya. Nah, ya udah tinggal bikin aja di sini. EF sama dengan setengah DE. Karena DE-nya 4 akar 5, setengah dari 4 akar 5 berarti berapa? Setengah dikali 4 4 akar akar 5. 5 per 2. Ya, 4 bagi 2-nya berapa? 2 ya? 2. Berarti 2 akar 5, benar? Ya. Nah, ini udah dapat EF-nya 2 akar 5. Nah, tadi kan pertanyaannya mencari CF. Nah, kita pakai yang ini. CF kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan EC kuadrat. CF kuadrat ditambah apa tadi EF ya? kuadrat. EF kuadrat sama dengan CE kuadrat ya.
CF adalah yang mau kita cari, berarti CF kuadrat ditambah EF kuadrat 2 akar 5 ya. Iya, Dikuadratkan nanti jadi 4 kali 5, 20 ya. iya. Sama dengan CE kuadrat. CE-nya berapa? 10 ya? Iya, Pak. 10 kuadrat 100. Hmm, Berarti CF akar 80. 80. Hmm, Atau sama dengan 4 akar 17 5. kali 5, berarti 4 akar 5. Iya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita nulis di lembar jawaban yang ini aja, yang bagian udah mulai dari sini. Oh. Ini yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5. Nah, jadi seolah-olah kita mikirnya udah bagus sekali, udah runut kali. Iya, Oke, gimana soal yang terakhir ini? Bentuk terakhir lumayan, tadi. Pak. Lumayan apa? Lumayan ribet, Pak. Ribet ya. Tetapi teorinya dasar semua. Maksud Bapak gini, teorinya Queen tahu semua kan? Iya. Nah, Pythagoras Bapak yakin tahu. Nah, ini tadi EF sama dengan setengah DE juga tahu. Hmm, Queen cara mikirnya gitu ya Queen ya. iya. Mau cari ini belum tahu. Nah, yang ininya dicari, rupanya itunya belum tahu. Yang itunya belum tahu ya. Cari terus Hmm, sampai ada bagian yang kita tahu semuanya. Kayak inilah iya. persisnya di soal ini. Hmm, Jadi em, tapi belum mau masuk Pitagoras ya, belum masuk kan? belum, Pak. Ya, insya Allah aman lah itu. Kan udah tahu basicnya sedikit-sedikit. Tapi apa ya Queennya? Kalaupun ada rumus di sini kan Bapak tulisnya ABC ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat. Nah, yang perlu Queen hafal itu bukan hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kadang-kadang dibalik di soal letaknya, kita jadi nggak benar rumusnya. Nah, Hmm, yang perlu dihafal itu letaknya. A itu di bagian mana? Bagian bawah, si alasnya. Ya kan? iya, Pak. Nah, si B-nya itu bagian yang mana? Tingginya, katakanlah begitu. Hmm, Nah, sementara si C-nya itu hipotenusanya. Hipotenusa tahu? C miring. Iya, nah, si sisi miringnya. Ini yang perlu, substansinya itu, bukan hurufnya itu. Kalau huruf mah, kadang-kadang ditukar kita bingung. Kan huruf cuma simbol. Iya. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini ya, sampai nomor 18. Soal apa? Omid jadi daftar? Om, oh, jadi, Pak. Kapan lombanya? Hmm, Belum tahu. Oktober awal, Pak. Oh, masih lama ya. Masih. Bukunya jadi itu dibeliin Bunda. Jadi kayak, Pak. Oh, belum datang ya? Belum. Oke, nggak apa. Oke, insya Allah. Kadang-kadang Bapak kelupaan nih ngirim catatannya, insya Allah akan dikirim. Ya. Eh,